Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Rahmawati, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, NIM 232111153, dengan mata kuliah Hukum dan Masyarakat yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Julijanto, SAG, MAG. Hai semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya kenapa hukum di masyarakat bisa berbeda-beda padahal aturannya sama? Atau kenapa hukum Islam kadang tampak berubah sesuai dengan kondisi sosial? Nah, di video ini kita akan membahas tentang sosiologi hukum, yaitu cara memahami hukum bukan hanya dari aturan, tapi juga dari realita sosial. Kita juga akan kupas berbagai mazhab pemikiran hukum, pemikiran tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Khaldun, Emil Durkheim, hingga Max Weber, serta konsep-konsep penting seperti living law dan hukum progresif. Tujuannya, supaya kita bisa melihat hukum sebagai sesuatu yang hidup, dinamis, dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Yuk simak videonya sampai habis. Materi yang pertama, hukum dan masyarakat sosiologi hukum. Hukum merupakan aturan memaksa untuk menciptakan ketertiban dilengkapi sanksi. Masyarakat ialah kelompok manusia dengan identitas dan nilai bersama. Hubungannya adalah interaktif. Hukum lahir dari masyarakat dan dipengaruhi masyarakat. Bentuk hubungan yang pertama, cermin masyarakat. Yang kedua, alat perubahan sosial. Yang ketiga, pengatur konflik. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum dalam konteks sosial, mencakup hukum tertulis dan tidak tertulis. Metode yang digunakan yaitu kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Fungsinya adalah untuk mengevaluasi hukum, mendeteksi kesenjangan, dan mendorong perubahan. Tujuannya ialah hukum yang adil, efektif, dan kontekstual. Materi yang kedua, hukum dalam kenyataan masyarakat. Realitasnya, tidak semua hukum dijalankan secara efektif. Faktor penerapannya, nilai lokal, partisipasi, keadilan, pendidikan, dan ekonomi. Fungsi hukum, kontrol sosial, alat perubahan, pencipta ketertiban. Fenomena di lapangan, lemahnya penegakan, hukum tak responsif, dan kurangnya edukasi hukum. Dampaknya ialah pelanggaran hukum meningkat, konflik hukum formal dan lokal, dan ketimpangan. Materi ketiga, pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis normatif ialah fokus pada aturan tertulis atau undang-undang, doktrin, dan putusan. Sedangkan yuridis empiris merupakan fokus pada pelaksanaan hukum di lapangan, yaitu wawancara atau observasi. Perbandingannya, normatif menggunakan teori dan kepastian hukum, sedangkan empiris menggunakan realitas dan efektivitas hukum. Kelemahannya, normatif kurang mencerminkan praktik, empiris subjektif, butuh waktu dan biaya besar. Materi yang keempat, mazhab positivisme. Intinya ialah hukum adalah aturan negara, tidak terkait moral atau keadilan. Coraknya yang pertama analitis, yang kedua murni. Dan kelebihannya ialah kepastian hukum, keteraturan. Kelemahannya ialah kaku, tidak responsif, dan dipengaruhi oleh politik. Materi yang kelima ialah sosiological jurisprudence. Intinya ialah hukum harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perannya, alat perubahan sosial dan refleksi nilai sosial. Kelebihannya adalah responsif, kontekstual, dan keadilan substansif. Kelemahannya ada bisa tidak pasti dan subjektif. Materi yang keenam ialah living law dan utilitarianisme. Living law adalah hukum hidup dalam masyarakat atau adat dan musyawarah, sedangkan utilitarianisme adalah hukum harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi banyak orang. Tujuannya ialah menciptakan keadilan kontekstual dan kesejahteraan umum. Materi yang ketujuh ada pemikiran Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. Menurut Durkheim, hukum ialah refleksi solidaritas sosial, membedakan dua jenis solidaritas yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organik. Kontribusi Durkheim terhadap sosiologi, yang pertama mengembangkan sosiologi berbasis empiris, yang kedua membedakan sosiologi dan filsafat dan psikologis, yang ketiga menekankan pentingnya studi ilmiah atas fenomena sosial. Sedangkan Ibnu Khaldun berpendapat bahwa hukum tak lepas dari konteks sosial. Asabiyah sebagai kekuatan hukum. Pemikiran tentang hukum. Yang pertama, hukum sebagai produk kekuasaan dan budaya. Yang kedua, peran agama dan hukum. Yang ketiga, asabiyah sebagai dasar kekuasaan. Materi yang kedelapan ialah pemikiran Max Weber dan H.L. Hart. Menurut Weber, seorang sosiolog dan ekonom Jerman yang dikenal sebagai pelopor teori rasionalisme hukum dan legitimasi kekuasaan dalam masyarakat modern. Max Weber melihat hukum sebagai dari tindakan sosial yang dipengaruhi nilai, norma, dan budaya masyarakat. Perkembangan hukum dibagi menjadi tiga, yaitu tradisional, karismatik, dan rasional. Dua jenis hukum menurut Weber ialah formal dan material. Menurut Hart, ahli filsafat hukum Inggris, tokoh utama positivisme hukum, penulis buku terkenal The Concept of Law, jenis hukum dibagi menjadi tiga, yaitu rule of recognition,
aturan primer dan aturan sekunder. Fungsi hukum ialah sistem sah dan tidak selalu moral. Materi yang kesembilan ialah efektivitas hukum. Faktornya ada kaidah hukum, aparat penegak hukum, fasilitas, dan masyarakat. Teorinya diambil oleh Surjono Sukanto. 5 faktor hukum efektif yaitu Lawrence Friedman, substance, struktur, dan legal culture. Materi yang ke-10 ialah hukum sebagai kontrol sosial. Tujuannya adalah untuk ketertiban, norma sosial, dan pendidikan. Pendekatannya yang pertama Durkheim, hukum sesuai dengan solidaritas, dan Weber, hukum rasional efektif. Fungsinya adalah normatif, korektif, edukatif, integratif, dan pengatur perubahan. Tantangannya ialah ketidakadilan, lemahnya penegakan, dan konflik budaya. Materi yang ke-11 ialah legal pluralisme, makna adanya banyak sistem hukum yaitu negara, adat, dan agama. Bentuknya resmi, diakui negara, tidak resmi, tetap berlaku lokal. Tujuannya untuk mengakomodasi keberagaman, alternatif penyelesaian hukum. Tantangannya ialah tumpak tindih, potensi ketidakadilan, dan kebingungan masyarakat. Materi ke-12 yaitu hukum progresif. Cirinya ialah hukum dinamis untuk keadilan sosial, berpihak pada manusia. Tujuannya untuk jembatan hukum dan realitas sosial. Prinsipnya adalah hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Materi yang ke-13 yaitu Social Legal Studies. Fokusnya adalah hukum sebagai fenomena sosial, bukan hanya teks. Metode yang digunakan yaitu kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk memahami hukum secara menyeluruh dan aplikatif. Tantangannya ialah metodologi interdisipliner dan kesulitan penerapan nyata. Materi yang ke-14, pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Tujuannya adalah untuk memahami syariah dalam praktik sosial, bukan hanya teks. Analisis yang digunakan yaitu praktik masyarakat, peran lembaga sosial, respon terhadap fatwa, karakter yaitu empiris, kontekstual, interdisipliner, dan kritis. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang sosiologi hukum dan bagaimana hukum, terutama hukum Islam, bisa dipahami lebih dalam melalui pendekatan sosial. Kita belajar bahwa hukum bukan cuma soal pasal atau teks suci, tapi juga tentang bagaimana masyarakat menjalankan, memahami, dan merespon hukum itu dalam kehidupan sehari-hari, bahwa hukum itu hidup, dinamis, dan selalu berdialog dengan realitas sosial. Jangan lupa, hukum yang baik bukan cuma yang tertulis di atas kertas, tapi juga yang berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Saya Saskia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.